Selamat datang di video pembelajaran kami kelompok 1 tentang pajak PPh pasal 21. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erli Dainati, yang kedua Mika Limbong, yang ketiga Rizka Mulyani, dan yang terakhir ada Sahala Manatap Simbolon. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang pajak PPh pasal 21. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pengenaan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21, selanjutnya disebut PPh 21. Adapun PPh 21 adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara Indonesia yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Masih banyak masyarakat yang merupakan wajib pajak PPh 21 tidak mengetahui besaran tarif PPh 21, di mana tarif PPh 21 terkadang mengalami perubahan. Selain itu, wajib pajak PPh 21 terkadang juga tidak mengetahui cara perhitungan PPh 21 terutang. Hal ini karena pemotong PPh 21 seringkali hanya memberikan bukti pemotongan pajak dan besaran nominal pemotongan tanpa menjabarkan penghasilan yang menjadi dasar pengenaan. Pajak selanjutnya disebut DPP. Lantas, siapa saja yang merupakan wajib pajak PPh 21 dan bagaimana cara menghitung PPh 21 terutang? PPh 21 merupakan objek pajak yang harus dibayar oleh pembayar PPh 21 atau disebut sebagai wajib pajak PPh ke-21. Selain pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, diatur bahwa yang menjadi wajib pajak PPh 21 adalah orang pribadi penerima penghasilan yang merupakan: pertama, pegawai; kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kelima, mantan pegawai. Dan keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Setelah mengetahui wajib pajak dari PPh 21, dilanjutkan rumus untuk menentukan besaran pajak terutang. Wajib pajak ditentukan oleh persentase tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang akan berbeda-beda untuk setiap jenis pajak. Untuk menghitung pajak terutang PPh 21 untuk wajib pajak dalam negeri, DPP yang digunakan adalah penghasilan kena pajak, selanjutnya disebut PKP. Perhitungan besaran PKP untuk PPh 21 dihitung berdasarkan penghasilan neto per tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya disebut PTKP. Dalam perhitungan PPh 21 dikenal PTKP yang bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat, di mana peraturan pajak tidak akan memajaki subjek pajak yang memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Besaran PTKP untuk tahun 2023 diatur dalam pasal ke-7, ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun ke-2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya disebut Undang-Undang HPP yang menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit. Pertama, Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Ketiga, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Dan keempat, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Dengan adanya PTKP yang diberikan kepada wajib pajak,
maka akan terdapat perbedaan perhitungan PPh ke-21 terutang antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya yang memiliki penghasilan neto yang sama. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak. Perbedaan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak akan mempengaruhi besaran PKP wajib pajak yang digunakan untuk menghitung PPh 21 terutang. Perhitungan PPh 21 terutang dilakukan dengan mengalihkan PKP dengan besaran tarif PPh 21 yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang HPP, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif pajak 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif 30%. Di atas 5 miliar rupiah dikenakan tarif 35%. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa jenis tarif pajak yang digunakan untuk menghitung PPh 21 adalah tarif progresif sebagai DPP. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan cara berikut untuk mempermudah perhitungan PPh 21 terutang. PKP penghasilan neto PTKP, PPh 21 PKP tarif pajak. Untuk mempermudah pembaca memahami perhitungan PPh 21 terutang maka akan dilakukan dengan mengaplikasikan cara yang telah didapatkan. Dengan contoh sebagai berikut. Pada tahun 2023 Tuana merupakan karyawan di sebuah perusahaan dengan memperoleh gaji bersih sebesar Rp20,0 0,00,020 juta rupiah per bulannya. Tuana sudah menikah dan memiliki 2 anak dengan istri tidak bekerja. Berapa PTKP, PKP, dan PPh 21 Tuana? Penghasilan neto Tuana per tahun 20 juta dikali 12 sama dengan 240 juta. PTKP Tuana adalah K2. PTKP Tuana sama dengan 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 sama dengan 67.500. PKP Tuana sama dengan penghasilan dikurang PTKP sama dengan 240 juta dikurang 67.500 sama dengan 172.500. PPh 21 terutang 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 172.500 sama dengan 25.875. PPh 21 terutang sama dengan 3 juta ditambah 25.875 sama dengan 28.875. Berdasarkan perhitungan tersebut maka Tuan A membayar PPh 21 sebesar Rp28.875.000 pada tahun 2023. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa rumus untuk menghitung pajak terutang adalah dengan menggunakan rumus DPP dikalikan tarif pajak dari jenis pajak terutang. DPP untuk PPh 21 adalah PKP. Perhitungan PKP dilakukan dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak. Perhitungan PTKP mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP dengan memperhatikan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Untuk tarif PPh ke-21 sendiri pada tahun 2023 mengacu pada pasal 17 Undang-Undang HPP. Sekian materi pembahasan kami tentang pajak PPh pasal 21. Kurang lebih kami mohon maaf. Sampai jumpa. Thanks for